Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Kristus memegang cambuk dari tali. Dia menuangkan koin para penukar uang dan membalikkan meja mereka. Apa yang diceritakan adegan ini? Jika saya memiliki keraguan di dalam Kristus, hal terbaik adalah datang dan beritahu Kristus. Tidak ada posisi di bumi, tidak ada otoritas agama, tidak ada pengetahuan yang akan bersyafaat untuk Anda di hadapan Allah. Tidak ada yang lain selain lahir kembali dari Allah. Jika seseorang memasukkan pakaian ke dalam pewarna hitam, akan berubah menjadi hitam. Dan jika itu direndam 2 kali, itu akan menjadi lebih gelap. Saya tidak perlu dilahirkan kembali dari ibu saya, 1 kali sudah cukup. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kami mempelajari seluruh isi Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Jika Anda sedang menonton program ini terus-menerus, Anda akan memperoleh studi yang lengkap dari seluruh kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Dalam pelajaran kita tentang Perjanjian Baru, kita mencapai Injil Yohanes. Pelajaran kita mulai dari Yohanes 2 ayat 12, melewati Yohanes pasal 3 ayat 13. Izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara. Sebuah kehormatan. Allah memberkati. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Saudara Yosef, saya ingin membaca pasal 2 mulai dari ayat 12 sampai akhir pasal. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam waktu 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Saudara Yosef, di awal bagian ini kita membaca tentang Paskah. Mengapa Paskah di bagian ini disebut Paskah orang Yahudi, bukannya menyebutnya dengan nama yang dikenal, seperti misalnya perjamuan Allah ataupun disebut Paskah Allah? Kondisi spiritual yang dekaden saat itu menyebabkan publik berpegang pada keagungan agama dan menolak serta menghina Kristus yang dilambangkan oleh Paskah. Kristus datang di antara mereka dan mereka tidak mengenalnya, sebagaimana pembaptis bersabda, di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Kristus yang melambangkan Paskah datang kepada orang-orang Yahudi, tetapi dengan sedih mereka menolak dan menyalibkan dia. Tapi tidak di Paskah ini, melainkan di Paskah yang kira-kira 3 tahun kemudian. Mereka
memakan domba Paskah di rumah mereka, sementara domba Paskah asli menanggung rasa malu di kayu salib. Jadi mereka mengubah semua pesta menjadi pesta untuk diri sendiri, Tepat. bukan untuk Allah. Anda akan melihat bahwa di seluruh Injil Yohanes, semua hari raya disebut pesta untuk orang Yahudi dan bukan pesta bagi Allah. Anda menyebutkan bahwa Kristus naik 2 kali ke Yerusalem untuk Paskah, sekali dalam tahun pertama pelayanannya dan kedua kalinya sebelum penyalibannya. Ketika kita mempertimbangkan perilaku Kristus di Bait Suci, menemukannya mengamuk dan kita tidak terbiasa melihat sifat Kristus yang demikian. Kami biasanya melihatnya tenang dan lembut. Apa yang kita pelajari dengan melihatnya? Membuat cambuk, mengusir para penjual keluar dari Bait Suci dan membalikan meja para penukar uang. Saya ingin membawa Anda kembali ke sebuah contoh dalam Lukas 2 ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun mengunjungi Yerusalem pada hari Paskah. Tampaknya situasi moral lebih baik pada waktu itu karena itu kami menemukannya duduk di antara para guru mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. 12 tahun kemudian pada awal pelayanannya, situasinya lebih buruk. Tapi bukan yang terburuk, karena yang terburuk Ada. dalam kunjungan terakhirnya ke Yerusalem. Karena itu Anda menemukannya di sini membuat cambuk tapi tidak menggunakannya karena itu hanya dimaksudkan untuk menjadi tanda atau sebuah Gambaran gambaran. apa? Gambaran dari disiplin yang bukan untuk siapapun tapi hanya untuk anak laki-laki. Dalam Yesaya 1 ayat 5 Allah berkata pada bangsa itu, "Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad." Berarti bahwa mukul mereka tidak berharga dan mereka tidak pantas mendapatkannya. Oleh karena itu Ibrani 12 ayat 8 mengatakan, "Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, maka kamu bukanlah anak-anak, tetapi anak gampang." Perhatikan bahwa dalam kunjungan berikutnya ke Yerusalem sebelum penyaliban, Kristus tidak berkata, "Kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan," tapi dia berkata, "Anda menjadikannya sarang penyamun." Perhatikan juga bahwa dia tidak membuat cambuk pada kunjungan itu, dan itu karena tidak ada disiplin bagi orang-orang yang bersikeras melakukan dosa dan berencana melakukan dosa yang paling mengerikan, menyalibkan orang yang diurapi Allah. Bagaimana kita melihat keilahian Kristus dalam tindakannya dari pembersihan bait Allah dari semua penjual? Lihatlah ekspresinya yang luar biasa. "Jangan kamu buat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Mereka memberontak, menentangnya karena menyebut Allah sebagai Bapaknya, dan mereka meminta bukti darinya. Menurut tradisi Yahudi, setiap kepala rumah tangga tidak bisa merayakan Paskah tanpa terlebih dahulu membersihkan rumah mereka dari setiap bagian dan sisa ragi. Dikatakan bahwa mereka biasa mengecat rumah setiap tahun. Orang-orang Yahudi biasa mengecat rumah mereka sebelum setiap Paskah untuk memastikan tidak adanya ragi sama sekali bahkan di dinding rumah mereka. Di sini dalam kejadian ini, Kristus sedang membersihkan Bait Suci, menyiratkan bahwa itu adalah rumahnya. Ia bahkan katakan, "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Tepat setelah itu, orang-orang Yahudi meminta tanda kepadanya dan dia memberi tanda yang membuktikan dirinya keilahian ketika dia membangkitkan tubuhnya dari kematian. Dengan kata lain, ketika Kristus membersihkan Bait Suci, ia menekankan bahwa itu adalah rumahnya. Dan karena Bait Suci dikenal sebagai rumah Allah, berarti Kristus Ya, dialah adalah Allah. Kita akan rehat sejenak, lalu mari menjawab pertanyaan dari para hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan rehat sejenak dan akan segera kembali. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa dan mari kita jawab pertanyaan dari hadirin di studio. Selamat datang semuanya. Ada pertanyaan? Ayat 19 menyatakan bahwa Yesus menjawab mereka, mengatakan, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Apa yang dimaksud rombak bait Allah ini? Apa maksudnya rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali? Jika kita membaca sedikit lebih jauh, ayat 21 mengatakan tetapi yang dimaksudkannya ialah tubuhnya sendiri. Jadi orang-orang Yahudi mengira bahwa dia bicara tentang bait suci Herodes atau bait suci Salomo atau bait suci di mana mereka kembali dari pengasingan Babilonia. Maksud Kristus bukanlah bangunan sebenarnya di Yerusalem. Sebaliknya Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa dia sedang berbicara tentang bait suci tubuhnya sendiri. Anehnya orang Yahudi mengajukan tuduhan ini terhadapnya 3 tahun kemudian ketika mereka menangkapnya. Mereka menuduhnya menghancurkan bait Allah dan membangun bait yang lain yang dibuat tanpa kerja. Tuduhan mereka adalah kebohongan yang membuktikan ketidaktahuan mereka. Perhatikan bahwa Kristus tidak mengatakan bahwa ia
akan menghancurkan bait suci. Sebaliknya mereka akan menghancurkan bait itu dan dia akan bangunnya. Yang menghancurkan adalah orang Yahudi. Sedangkan membangkitkan dan membangun itu adalah Kristus. Perhatikan juga bahwa dia tidak mengatakan bahwa dia akan bangun bait suci dalam 3 hari. Sebaliknya dia mengatakan bahwa dia akan bangkitkannya. Istilah bangkitkan membangkitkan kematiannya di kayu salib dan membangkitkan dirinya sendiri pada hari ketiga. Bahkan salah satu bukti yang paling indah dari keilahian Kristus adalah kenyataan bahwa setelah kematiannya sebagai manusia, dia bangkitkan dirinya sebagai Allah yang tidak mati. Saudara Yosef, ayat 23 menyatakan bahwa sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tuhan Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Apakah ini berarti bahwa mereka yang percaya kepadanya tidak memiliki iman yang benar? Mengapa Kristus tidak mempercayakan dirinya pada mereka? Jelas bahwa mereka tidak memiliki iman yang benar. Ini mengingatkan kita pada Yohanes pasal 8 ayat 30. Dia mengatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya. Jadi Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika engkau mematuhi kata-kataku, engkau benar-benar adalah murid-muridku. Jika kita membaca lebih lanjut, dia mengatakan kepada mereka dalam ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Jika kita membaca dalam pasal yang sama, ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Dari sini kita menyimpulkan bahwa mereka yang percaya, mereka hanya yakin secara mental bahwa dia adalah individu yang tidak wajar karena tanda-tanda nyata dan mujizat indah yang dia lakukan. Mengesankan bahwa orang Yahudi bukanlah tujuan Kristus di balik mujizatnya, tapi melihat mujizat itu, akhirnya orang Yahudi yakin akan kuasanya. Namun Kristus tahu bahwa mereka hanya memiliki keyakinan lahiriah dan dangkal. Jadi 3 tahun kemudian di Yerusalem mereka menyambutnya dengan ramah, dengan berbahagialah dia yang datang dalam nama Allah. Tapi beberapa hari kemudian orang yang menyapanya adalah orang yang sama yang berteriak bersama untuk menyalibkan dia dan membebaskan Barabas. Jelas bahwa Kristus tahu bahwa mereka tidak memiliki iman. Saya bahkan lihat bukti lain dari keilahian Kristus dalam kejadian ini. Seluruh Alkitab memberitahu kita tentang Kristus yang adalah Allah yang dimanifestasikan dalam daging. Kita baca misalnya bahwa dia tahu semua manusia. Bisakah Anda beritahu saya siapa semua orang? Alkitab tidak berhenti di sana, tapi kita baca lebih lanjut bahwa Kristus tidak perlu seorang pun untuk memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang dalam hati manusia. Itu berarti bahwa Kristus mengenal semua orang dan tahu segala tentang semua orang. Lalu siapakah Kristus? Dia adalah Kristus, dia adalah Allah. Ya, dia adalah Allah. Mari kita lanjutkan ke pasal 3 dan membaca 13 ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Saudara Yosef, kami membaca di sini tentang pertemuan antara Nikodemus dan juga Tuhan. Mohon beri gambaran tentang siapa Nikodemus itu. Nikodemus adalah seorang pemimpin, sebuah istilah yang beberapa orang anggap sebagai anggota Sanhedrin. Kita juga tahu bahwa dia sudah tua.
orang Yahudi, anggota Sanhedrin yang dulu otoritas agama tertinggi di Yerusalem pada waktu itu. Dengan kata lain, dia adalah orang yang terhormat. Ketika kita baca tentang Nikodemus, kita menemukan bahwa dia benar-benar pria yang bereputasi baik. Dia datang pada Yesus pada malam hari. Pertanyaannya adalah, mengapa dia datang pada malam hari? Jawabannya adalah, dia takut pada orang-orang Yahudi. Saya heran pada orang-orang. Anda membaca di Yohanes 12 bahwa para penguasa percaya pada Kristus, tapi tidak menunjukkan iman mereka karena takut pada orang-orang Farisi. Perhatikan bahwa para penguasa takut pada orang Farisi, sementara orang Farisi sendiri takut pada orang Yahudi. Dan semua orang takut dari semua yang lain, namun sangat sedikit yang takut pada Allah. Jika kita takut akan Allah, kita tidak akan takut pada siapapun. Dengan sedih, semua orang takut satu sama lain dan tidak takut pada Allah. Nikodemus datang meminta Kristus untuk beberapa pengetahuan yang akan membantu dia untuk memasuki kerajaan. Kristus bagaimanapun mengatakan padanya bahwa dia tidak membutuhkan pengetahuan, tetapi membutuhkan dilahirkan kembali dari sumber yang berbeda dari Allah. Saudara Yosef, jelaslah bahwa Nikodemus sebagai seorang penting, seorang beragama. Dia mewakili setiap orang beragama di dunia kita mempertanyakan pribadi Kristus. Dia berani untuk pergi dan mencari Kristus pada malam hari. Apa yang akan Anda katakan kepada orang beragama atau pemimpin agama manapun, di tempat atau agama manapun yang memiliki pertanyaan tentang Kristus? Saya akan mengatakan, perhatikan contoh Nikodemus yang senior, terhormat, dan bereputasi baik ini, yang ketika memiliki pertanyaan tentang Kristus, ia datangi Kristus dan menanyakannya. Saya bahkan akan menambahkan, saudara, ayat. Jika saya memiliki keraguan dalam Kristus, solusinya adalah datang pada Kristus dan bertanya. Anda menemukan aplikasi dari apa yang saya katakan pada Anda dalam kehidupan Yohanes Pembaptis yang suatu hari meragukan apakah Kristus adalah Mesias yang akan datang. Apa yang mengagumkan adalah ia menyampaikan kebingungannya kepada Kristus. Demikian juga semua orang yang menjangkau Kristus dengan kebingungan dan membutuhkan jawaban, yakinlah bahwa pencari akan menemukan jawaban dalam Kristus. Karena itu, ini adalah panggilan untuk setiap individu di mana saja untuk mencari jawaban tentang Kristus, untuk datang kepada Kristus, Tepat. dan untuk memintanya mengungkapkan. Tepat. Kristus pasti akan menjawab pertanyaan apapun. Ya. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Para pemirsa terkasih, kami akan segera kembali. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa di studio. Ada pertanyaan? Yohanes pasal 3 ayat 5 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa artinya dilahirkan dari air dan roh? Apa artinya dilahirkan dari air dan roh? Kristus menggunakan ekspresi air dan roh ini hanya ketika Nikodemus tidak mengerti ungkapan pertama terlahir kembali yang berarti lahir dari sumber yang berbeda atau lahir dari atas, yang semuanya merupakan ekspresi dalam Alkitab. Kristus menjelaskan dalam ayat 5 bagaimana kelahiran ini terjadi dengan mengatakan, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Air dalam firman Allah adalah representasi terkenal dari firman Allah. Alkitab, kata itu adalah air. Mohon berikan ayat untuk konfirmasinya. Misalnya Yesaya 55 ayat 1. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dengarkanlah aku. Juga ayat 10 dan 11, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit mengairi bumi, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Seperti yang Anda lihat, firman Allah itu mirip dengan air. Ayat yang lain jelas dalam Efesus 5 ayat 26, mengatakan bahwa Kristus dapat menguruskan gereja sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman. Ayat ini kemudian menegaskan bahwa firman layaknya air. Jadi, apakah manusia lahir dari firman? Jawabannya adalah ya. Yakobus 1:18 mengatakan, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. 1 Petrus 1 ayat 23 juga memberitahu kita bahwa kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita kemudian melihat bahwa air itu adalah firman Allah. Jadi ketika kita mendengarkan firman Allah, dan Roh Kudus bekerja di hati kita, kita mengalami kelahiran dari air dan roh. Roh di sini adalah Roh Kudus. Air adalah firman Allah. Ketika firman Allah terlibat dan menyatu dalam hatiku dengan pekerjaan Roh Kudus, saya dilahirkan kembali dari Allah, sumber baru. Mungkinkah air di sini merujuk pada air baptisan dan bukan firman Allah?
Tidak, karena berbagai alasan. Pertama adalah bahwa baptisan berbicara tentang penguburan dan bukan kelahiran, dan penguburan adalah kebalikan dari kelahiran. Kedua, jika baptisan adalah sasaran maknanya, Tuhan Yesus tidak akan mencela Nikodemus dengan mengatakan, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-25 juga mengacu pada air sebagai firman Allah dan sumber kelahiran. Ketiga, dalam 1 Korintus pasal yang pertama, Paulus berkata bahwa aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis. Tapi perhatikan di pasal 4, katanya karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadikan Bapamu oleh Injil. Jika air baptisan sumber kelahiran, Paulus tidak akan mengatakan bahwa dia telah memperanakan mereka ketika dalam pasal 1 ia berkata bahwa ia tidak membaptis mereka. Oleh karena itu air adalah Injil atau firman Allah yang kami beritakan. Jika kita menerimanya di bawah pekerjaan Roh Kudus, kita akan dilahirkan dari Allah. Anda menyebutkan bahwa dilahirkan dari air dan roh mengacu pada Roh Kudus yang menggunakan firman sehingga saya lahir kembali. Namun, ada penafsiran berbeda tentang lahir dari air dan roh. Misalnya, dilahirkan kembali dan dilahirkan dari atas. Bagaimana kita memahami ungkapan-ungkapan ini? Istilah lagi berarti dari sumber baru. Nikodemus mempertanyakan apakah dia sebagai orang tua perlu memasuki rahim ibunya untuk kedua kalinya untuk dilahirkan? Tentu saja Kristus tidak bermaksud demikian karena bayangkan dengan saya apa yang terjadi jika seseorang menorehkan pewarna hitam di kain. Ia akan berubah hitam dan jika direndam 2 kali maka akan menjadi lebih gelap. Kristus tidak bermaksud agar saya dilahirkan 2 kali dari ibu saya, 1 kali saja sudah cukup. Sebaliknya, Kristus dimaksudkan untuk dilahirkan dari sumber baru. Atau dengan kata lain dilahirkan dari atas, dilahirkan kembali dari sumber yang berbeda, yaitu dari Allah. Saudara Yosef, ayat 12 dan 13 mengatakan, waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada yang naik ke surga, kecuali dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Mohon jelaskan tentang kedua ayat ini. Kristus berbicara tentang kelahiran kedua yang dirujuk oleh hal-hal duniawi yang juga disebutkan dalam Yeskiel pasal 36, maupun di lokasi lain. Kristus bermaksud untuk berbicara tentang sesuatu yang tidak ada di dalam perjanjian lama, yaitu kehidupan abadi. Ayat 12 berbunyi seolah Kristus memberitahu Nikodemus bagaimana Anda akan memahami hal surgawi ketika Anda tidak memahami hal duniawi. Lalu apakah hal surgawi itu? Kita menemukan dalam ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang tidak percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah hal-hal surgawi yang Kristus bicarakan. Kristus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke surga dan turun untuk memberitahu kita tentang apa yang ada di surga. Dan itu adalah fakta karena ada orang yang pergi ke surga tapi tidak ada yang kembali. Namun hanya ada satu yang tidak naik ke surga tetapi turun dari surga karena dia ada di surga. Dia masih di surga bahkan saat dia sedang berbicara dengan Nikodemus. Ini menegaskan kesatuannya, keilahian dan kemanusiaannya. Itulah sebabnya Kristus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke surga untuk memberitahu kita ada apa di sana kecuali dia yang turun dari surga yang adalah anak manusia yang ada di surga. Ini baru bukti yang mengkonfirmasi keilahian Kristus. Tepat. Ini berarti bahwa ketika Kristus sedang berbicara kepada Nikodemus, dia berada di surga, dia naik ke surga dan turun dari surga. Kristus ada di mana-mana di setiap lokasi dalam waktu yang sama. Betul sekali. Mari kita rangkum beberapa bagian dari episode hari ini dengan para hadirin yang telah hadir di studio. Apa yang kita pelajari dari peristiwa Kristus yang membersihkan bayi suci sebelum hari Paskah? Orang-orang Yahudi dalam Perjanjian Lama memiliki tradisi untuk membersihkan rumah mereka dari setiap ragi. Demikian juga dengan membersihkan bait suci. Kristus mengatakan bahwa dia adalah putra Allah dan bahwa bait suci adalah rumahnya yang dia ingin bersihkan. Benar. Ketika Kristus menyuruh orang Yahudi untuk menghancurkan bait Allah dan bahwa ia akan mendirikannya, pada hari yang ketiga, apa yang dimaksud dengan mendirikannya? Ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi dia berbicara tentang tubuhnya, kematiannya, dan kebangkitannya setelah 3 hari. Apa ungkapan aku akan mendirikannya mengkonfirmasi kita? Menegaskan keilahiannya, yaitu Ya, itu membangkitkan bukti diri sendiri. keilahiannya. Apa arti dilahirkan dari air dan roh? Dilahirkan dari air dan roh sama dengan dilahirkan kembali dan dilahirkan dari atas. Artinya lahir dari sumber yang berbeda seperti yang disebutkan di Yeskiel bahwa air adalah firman sumber kelahiran dan roh bekerja di dalam kita dengan firman untuk mengubah kita. Baik, terima kasih semua atas kehadiran Anda bersama kami.
Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih Saudara Yosef Allah untuk memberkati pengajarannya. Anda. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, Kristus menyarankan seorang penguasa Yahudi untuk lahir kembali. Seolah-olah penguasa dan jajaran agama tidak dapat membawa manusia kepada Allah. Tidak ada pengetahuan yang berlimpah dari tingkat ulama atau agama dimanapun dapat membawa manusia kepada Allah. Satu-satunya hal yang akan membawa Anda kepada Allah adalah dilahirkan dari Allah. Tentu saja untuk dilahirkan dari Allah adalah dengan memiliki iman dalam Yesus Kristus dan tunduk pada Roh Kudus. Dan dengan menerima firman Allah yang kami persembahkan sekarang kepada Anda. Roh Kudus menggunakan firman untuk mempersembahkan Kristus Sang Juru Selamat kepada Anda. Kristus yang datang khusus untukmu. Untuk mengakhiri, saya ingin memberitahu Anda bahwa tidak ada yang memberi Anda kenikmatan dalam Allah kecuali dilahirkan dari Allah. Tidak ada posisi di bumi, tidak ada otoritas agama, dan tidak ada pengetahuan dapat bersyafaat untuk Anda di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa membawamu kepada Allah kecuali dilahirkan kembali dari Allah dan menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Pertanyaan tentang episode hari ini, bagaimana Kristus mengungkapkan keilahiannya ketika dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain dia yang turun dari surga, bahkan anak manusia yang ada di surga. Bagaimana Kristus menegaskan keilahiannya dengan kalimat itu? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan menyertai. Istilah hidup kekal akan sering disebutkan dalam Injil dan juga surat-surat Yohanes. Apa arti hidup kekal? Mengenai siapa yang dipilih, kita tidak bisa bertanya mengapa dan bagaimana bisa, karena Allah berdaulat, dia memilih siapa yang dia kehendaki. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Pasal 4 memberitahu kita bahwa Yesus sendiri tidak membaptis, tetapi murid-muridnya. Apakah Yesus membaptis atau tidak? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.